Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 22 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Kita diingatkan supaya jangan munafik, tetapi hidup jujur. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan munafik, tetapi hidup sesuai dengan kenyataan. Tuhan, bantulah kami agar selalu hidup jujur sesuai dengan kenyataan dan ekspresikan iman kami sesuai dengan ajaran-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan munafik, tetapi hidup jujur. Hari ini Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Siapakah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Mereka adalah kelompok yang sangat berpengaruh dalam agama Yahudi dan berpegang teguh pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Seluruh hukum dan peraturan Yahudi mereka taati secara mutlak. Mereka sesungguhnya untuk menjaga keutuhan hukum. Peran mereka sesungguhnya untuk menjaga keutuhan hukum dan mengajar orang bagaimana menerapkan hukum dalam kehidupan praktis agar orang semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan. Seharusnya mereka menjabarkan hukum dan perintah Tuhan sedemikian rupa agar mempermudah orang untuk memahami hukum dan perintah Tuhan. Tetapi kenyataannya, hukum dan perintah Tuhan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mempersulit orang untuk memahaminya dan menjauhkan orang dari Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus berkatakan, kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa mereka menolak dan melawan ajaran Yesus Kristus di depan banyak orang. Dan secara tidak langsung, mereka mempengaruhi banyak orang untuk tidak boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus Kristus diutus Bapa ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Berita kedatangan Yesus Kristus sudah disampaikan dari zaman ke zaman oleh banyak nabi. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sudah seharusnya tahu tentang hal itu karena semua berita tentang kedatangan Kristus sudah tertulis dalam kitab suci. Tetapi sayangnya, di saat Yesus Kristus datang, justru orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak Kristus sampai ia dihukum dan mati di salib. Karena itu Yesus dengan tegas mengecam mereka, katanya, kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau dulu kecaman Yesus ini ditujukan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kini ditujukan kepada kita semua, termasuk saya sendiri yang adalah pelayan sabda dan pelayan sakramen. Sebagai pelayan sabda dan sakramen, apakah saya selalu promosikan Kristus kepada banyak orang? Apakah lewat ajaran dan kesaksian hidupku banyak orang merasa dekat dengan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berlomba-lombalah menjadi saksi Kristus yang setia sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jauhkanlah dari sikap munafik, tetapi sebaliknya, hidup jujur sesuai dengan ajaran Tuhan. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan bantulah kami agar selalu hidup jujur, tidak munafik, dan gerakkanlah hati kehendak kami untuk selalu mengekspresikan iman kami sesuai dengan ajaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, terlebih yang sakit dan segala aktivitas kita selanjutnya, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.